Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @anograb. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Hutan Arai. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah cerita yang disampaikan langsung oleh ibuku setelah mendapatkan izin dari beliau untuk memaparkan ulang sekaligus mengenal almarhum rekan kerjanya dulu. Aku akan bercerita sebagai sudut pandang orang pertama atau ibuku. Kalimantan Barat 1990. Arai, seorang pegawai operator alat berat salah satu perusahaan Pollywood terbesar di Indonesia. Sebagai gambaran, perusahaan ini membangun camp tarik untuk para pegawainya di wilayah hutan tanaman industri, yang mana di dalam rimba tersebut terdapat beberapa blok atau wilayah industrinya, juga lokpon atau tempat tumpukan kayu yang sudah ditebang. Malam itu, Arai mendatangi aku di camp pegawai wanita, bercerita tentang rencananya untuk melamar kekasihnya Nara, penduduk kampung setempat dan juga merupakan seseorang yang kukenal. "Num, aku mau melamar Nara, sudah kusiapkan semuanya. Mungkin minggu nanti aku sama Sudemong ke rumah Nara," ucap bujang. Su adalah paman, dari kata usu atau bungsu sebagai paman atau bibi termuda. Sudemong sendiri adalah paman dari Arai. Dialah yang mengajak Arai bekerja di perusahaan itu. "Dah yakin benarkah kau, Rai?" tanya aku. "Udah, Num. Nara pun udah siap," jawab Arai kemudian. "Baguslah kalau udah yakin. Aku bantu apa ini?" tanyaku lagi. "Ndak apa. Nanti kalau aku perlu bantuan pasti aku bilang, Num. Minta doa aja dulu," ujar Arai. "Pastilah aku doakan. Semoga lancar ya, Rai," ucapku. "Makasih, Num. Makasih banyak. Aku pulang dulu. Sampai ketemu besok di lokpon," kata Arai mengakhiri perbincangan malam itu. Camp tarik berada di tengah hutan rimba, bersebelahan dengan sebuah dusun kecil, yang mana segala hal berbau mistis, adat maupun tradisi masih sangat dipegang erat di sana. Semua pantangan jangan dilanggar, karena bisa berakibat fatal. Sepekan berlalu, Arai pun melamar Nara dan melangsungkan pertunangannya. Sebagai pegawai perusahaan yang memiliki penghasilan lumayan besar, Arai memenuhi sekian banyak syarat melamar gadis pujaan hatinya tersebut. Beberapa ekor sapi, babi, emas, kain, dan sebagainya. Acara berlangsung khidmat. Satu langkah lagi, Arai akan secara resmi memperistri Nara. Aku, sahabat Arai, merasa sangat bahagia. Bukannya apa, Arai termasuk bujang tua, sudah berumur namun terlambat menikah. Pada suatu hari, "Rai, jadi kapanlah kau nikah?" tanyaku saat jam istirahat di lokpon. "Bulan depan, Num, rencananya. Biar aku sempat ngumpulin uang juga untuk jemput Uma sama apa aku di kampung," jawab Arai. "Oh, iyalah. Nggak usah terlalu lama kalau udah bertunang. Nanti bisa diambil orang," ujarku bercanda sambil tertawa. "Ah, kau ini. Kalau udah jadi punyaku tuh, ndak akan jadi punya orang lain, biarpun aku mati," kata Arai kemudian. "Hehehe, aku mau ke Bintanan dulu.
Ada Mayang bawakan aku bekal makan siang, kataku sembari berlalu meninggalkan Arai. Waktu berlalu sepekan, 2 pekan, hingga tibalah pada musim menuai padi bersamaan dengan musim penghujan. Yang cukup sering terjadi di dusun ini adalah apabila datang musim hujan. Sedang adat dan tradisi yang berlaku adalah para penduduk desa harus melaksanakan upacara adat menuai, juga kewajiban melakukan upacara tolak bala atau selamatan oleh para petinggi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya sebagai bentuk syukur dan salah satu cara untuk buang sial, yaitu dengan cara berdoa bersama dan potong kambing dalam jumlah ganjil, biasanya sebanyak 3 ekor. Sayang sekali, terlalu seringnya pergantian pimpinan pada perusahaan kayu ini membuat segala adat tradisi sebelumnya dilaksanakan, malah terlupakan secara tidak sengaja. Upacara tolak balak pun terabaikan. Parahnya lagi, tak ada satupun pegawai perusahaan yang mau mengingatkan hal tersebut kepada pimpinan. Hujan panas saat itu bisa berhari-hari terjadi. Para pekerja sibuk menyelipkan selembar daun rumput ke telinga, supaya tidak diganggu setan katanya. Arai yang memang bekerja satu lokpon denganku, mulai pembicaraan baru. "Num, Sudemo ngajak aku bawa harvesting, alat berat pencapit kayu, di lokpon blok 2, besok mulainya," kata Arai. "Kok mendadak, Rai?" tanyaku. Kata Sudemong, operator yang kemarin kecelakaan, jadi aku gantikan sementara sampai dapat operator baru, jawabnya. "Ndakkah kau jauh nanti pulang balik dari blok sini ke blok 2? Tanyaku lagi. Blok 2 memang berada jauh masuk ke dalam rimba. Hanya ada jalan setapak tanah kuning dan tentu saja tak ada penerangan menuju ke sana pada malam hari. Ususi nyuruh aku tidur di sana sekalian. Tapi nanti dah ada operator baru, ya aku pindah ke sini lagi," ucapnya menjelaskan. "Oh, iyalah, hati-hati aja kau di sana. Sering-sering main ke sini aja kusuk," pesanku melanjutkan. "Oke," jawabnya. Arai pun pindah ke lokpon ke blok di mana Sudemong bekerja. Dari hari pertama, ia mengerjakan semua pekerjaan operator lama, dibantu oleh Sudemong selaku kepala operatornya. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Sampai tiba di hari ketiga, tepat seminggu sebelum hari pernikahannya tiba. Kala itu maghrib dan hujan sedang deras-derasnya. Sudemong meminta Arai untuk berhenti bekerja karena sudah menjelang malam. "Rai, stop dulu lah, udah malam, hujan juga ini. Bisa dilanjut besok," ucap Sudemong. "Bentar lagi, Su, ini logging terakhir aku hari ini," ujar Arai menjawab pamannya. Sebuah ucapan yang mungkin menjadi firasat buruk pada Sudemong. "Udahlah Rai, masih ada besok, nanti kau sakit," ucap Usu sekali lagi. "Sabar dulu, Su. Mending Usu bantu aku di ujung sana, kasih arahan biar cepat selesai," pinta Arai. Sudemong yang mengkhawatirkan keponakannya pun akhirnya dengan setengah hati membantu agar pekerjaan hari ini segera tuntas. Namun yang terjadi ketika Sudemong memberi arahan kepada Arai untuk memposisikan kayu dengan benar, hujan membuat suara Sudemong menjadi samar, sehingga Arai salah memposisikan kayu. Kayu yang dijepit oleh Arai dengan alat berat menggelosor tepat menghantam tubuhnya. Sudemong pucat pasi. Arai meninggal di tempat dengan posisi duduk dan terjepit kayu yang dibawanya sendiri. Tulang belulang hancur dengan usus yang terbuai menjadi pemandangan yang amat menyakitkan bagi Sudemong. Sementara di kamp tempatku istirahat, kejadian aneh pun terjadi. Semua klakson mobil operasional yang ada di blok 1 berbunyi tanpa henti semalaman. Meski sudah diputuskan kabel-kabelnya oleh mekanik, klakson tersebut masih juga berbunyi hingga akinya habis.
Pukul 4 subuh, dari campku terdengar suara sirine panjang. Aku bergegas bangun dan membangunkan rekan sekamarku, Mayang dan Isa. Yang, Sa, bangun. Sirine apa tuh coba dengar? Ada yang mati kah? Tanyaku cepat. Iya tuh kak, tanda ada yang mati tuh kak. Ayo kita keluar, tanya Pak Nasri, kepala Lokpon Blok 1. Kami bertiga kemudian keluar dari camp menghampiri Pak Nasri di pos keamanan. Pak, ada apa kok sirine panjang? Siapa yang mati pak? Tanya Mayang yang masih mengantuk. Pak Nasri yang tahu aku berteman dekat dengan Arai langsung menarik tanganku. Num, kawan kau Num, Arai mati ketimpa pohon kayu, hancur badannya Num, ucap Pak Nasri gemetar. Aku yang mendengar berita itu terduduk lemas, menangis pun tak bisa. Ngapa bisa Pak Nas? Tanyaku pelan. Yang kupikirkan adalah Nara. Sudahkah tahu ia? Ndak tahu Num, dia sama Sudemong semalaman hujan-hujanan masih ngurus kayu. Pak Nasri menjawab sekenanya. Tanpa berpikir lama, kami langsung menuju ke blok 2 untuk melihat kondisi Arai. Remuk sudah, tubuhnya remuk bersama harapan dan mimpi masa depan dengan Nara. Keesokan paginya, semua orang berkumpul untuk mengantarkan jenazah Arai ke kampungnya untuk segera dikebumikan. Aku menuju rumah Nara untuk mengajaknya ikut serta. Rah, ayolah, kau ndak mau ikut ngantar kah? Tanyaku kepada Nara yang begitu syok dan sedih karena pernikahan yang sudah di depan mata gagal terlaksana. Ndak kak, ndak kuat aku, ucap Nara menangis sesenggukan. Ayo Ra ikut, bahaya kalau kau ndak ikut ngantar, nanti Arai bangkit, ucapku kemudian. Ndak kak, biar aja bangkit, ndak peduli aku. Dia pun ndak peduli sama aku kak, jawab Nara masih dengan tangisannya yang seperti enggan mereda. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak memaksa Nara ikut dan berharap semoga tidak ada kejadian aneh setelah ini. Namun tak disangka, malam pertama hari kematian Arai justru menjadi awal mula ricuhnya camp dan Lokpon. Blok 1 malam itu, tepatnya di kamarku. Kamar kami bertiga, Mayang dan Isa. Pukul 10 malam kami baru pulang dari kediaman almarhum Arai. Malam duka itu dipenuhi cerita dari rekan-rekan sesama pekerja. Hingga menjelang tengah malam kami masih membicarakan kasus kematian Arai. Sebagian besar rekan kerja kami mengatakan bahwa Arai kecelakaan karena menjadi salah satu tumbal atas lalainya mereka melakukan selamatan untuk tolak bala. Tunggu, salah satu tumbal? Ya, benar. Tumbal atas lalai tersebut akan memakan korban dalam jumlah ganjil. Hal ini memang sudah berlaku sejak lama. Naas sekali terulang di tahun ini. Hingga jam berlalu, aku dan kedua temanku yang telah lelap tertidur. Aku merasa ada yang merayap di kakiku. Dalam keadaan mengantuk, kuhentikan kakiku agar binatang itu pergi. Tak lama setelahnya Mayang terbangun. Ngapa kau narik selimutku, Sah? Tanya Mayang kepada Isa yang posisi tidurnya berada di sebelah kiri Mayang. Ngapain aku narik selimutmu? Aku juga punya selimut sendiri, jawab Isa melanjutkan tidurnya. Tak mau ambil pusing, kami bertiga kemudian kembali melelapkan mata. Namun keesokan paginya setelah semua bangun, sembari minum kopi Isa bercerita. Num, Yang, tahu ndak? Semalam itu ada Arai bangkit. Dia berdiri di kaki kita bertiga, ususnya kemana-mana. Ucap Isa sambil menunjukkan bulu kuduknya yang berdiri. Hah? Jangan bohong Sah, ucapku terkejut. Ndak Num, semalam tuh mulutku digosok-gosok pakai kulit jeruk busuk sebelum si bangkit tuh narik selimut Mayang. Jangan-jangan yang merayap di kakimu juga kerjaan si bangkit tuh Num, jawab Isa.
Bulu kuduku ikut merinding mendengarnya. "Ngapa kau ndak cerita semalam, Sah?" tanya Mayang lagi. "Ndak beranilah aku, Yang. Aku kira ngapa mulutku masam-masam busuk. Ndak taunya digosok pakai kulit jeruk sama dia. Coba kau lihat di kamar itu. Ada ku taruh bekas kulit jeruk dekat Al-Quran. Mau terkencing aku pas lihat dia itu. Mana bau anyir lagi," ucap Lisa melanjutkan. Aku segera ke kamar. Kuperhatikan memang ada kulit jeruk busuk di dekat Al-Quran samping tempat tidur kami. Sudah adatnya, apabila sedang terjadi duka cita maka perusahaan akan libur selama 2-3 hari. Di pagi hari libur pertama itu, kulihat Nara dari jauh berlari ke arah camp kami. Kak Danum," teriak Nara belum juga menjejak sandalnya ke depan pintu kamarku. "Oi, ngapa Rah? Ngapa lari-lari? Dari mana kau?" tanyaku keluar disusul Mayang dan Isa. "Kak Danum, semalam Arai bangkit, Kak," kata Nara dengan menunjukkan wajahnya yang sedikit panik. Aku, Mayang dan Isa saling pandang. Lalu Mayang bertanya, "Bangkit gimana, Rah?" "Aku semalam tidur sama Kamsi, Kak. Aku ngerasa ada yang elus-elus rambut. Rupanya Kamsi terbangun. Kamsi lihat Arai lagi ngangkangin kami berdua," ucap Nara penuh ketakutan. "Dia ngapain?" tanyaku. "Itulah," kata Kamsi. "Dia yang ngelus kepala aku. Kamsi sampai berak di celana, Kak. Soalnya badannya hancur, menggigil, takut dia. Aku pun takut, Kak, tadi pas Kamsi cerita." Lanjutnya lagi. Jadilah hari itu camp diramaikan cerita Arai yang bangkit dan mengganggu rekan-rekan di Lokpon. Hingga malam ke-40 dari cerita rekan yang lain. Arai seringkali muncul tengah malam, entah di kamar, di dapur, di atas atap membawa ususnya yang berserakan. Yang paling sering dilakukannya adalah menjatuhkan piring-piring dan menumpahkan air di dapur. Hampir semua rekannya mengalami kejadian tersebut. Menjelang pukul 1 malam, selalu terdengar suara piring berjatuhan di dapur. Namun setelah diperiksa, tidak ada sama sekali piring yang pecah. Begitu pula dengan suara air yang dituang dan disiram ke lantai. Tidak ada bekas basah dan air dalam kondisi utuh. Semua takut. Semua juga mengesalkan bagaimana lalainya selamatan tahun itu. Para petinggi perusahaan yang baru mencoba untuk melaksanakan selamatan meskipun terlambat. Namun apa mau dikata, ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, ditambah kerupuk pun sudah beda rasanya. Isu-isu lain menyebutkan bahwa Arai adalah tumbal kedua hutan ini. Siapa dua lagi? Ialah orang yang Arai gantikan posisinya sebagai operator saat pindah ke Blok 2. Seseorang yang menurut berita terjepit kayu saat proses pemindahan tumpukan kayu ke atas truk. Hanya pada saat kecelakaan, orang tersebut masih sempat tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Namun ajal tak bisa ditebak. Seminggu setelah kematian Arai, orang tersebut menyusulnya. Lalu tumbal ketiga, ialah seorang tukang masak di camp. Saat itu ekskavator berada di depan camp tarik. Tiba-tiba mundur tanpa ada pengemudinya. Tukang masak camp yang sedang berjalan menuju camp tidak mengira bahwa eksa tersebut tanpa operator. Ia melintas dan meninggal di tempat. Ketiga orang tersebut merupakan korban kelalaian terparah selama perusahaan ini di sini. Flashback tahun 1979. Hari itu hujan panas. Di tempat yang sama, dusun di mana perusahaan Pollywood membuka lahan. Sumi dan Agus adalah pasangan muda yang bisa dibilang belum berpengalaman. Agus sendiri merupakan pegawai perusahaan di sana. Sumi saat itu tengah mengandung besar berkata pada suaminya, "Bang, kayaknya sebentar lagi aku mau beranak. Nanti abang bilang sama Nek Ayot ya, suruh kesini. Perutku udah mulai sakit," ucap Sumi berpesan kepada suaminya yang hendak pergi bekerja.
Iya, pagi ini aku ke rumah Nek Ayot. Kau ndak usah kemana-mana ya, jawab suaminya yang dibalas dengan anggukan Sumi. Pergilah Agus ke rumah Nek Ayot. Disampaikannya pesan istrinya dan diiyakan oleh dukun beranak tersebut. Menjelang maghrib, hujan yang sedari sore turun malah semakin menderas. Agus belum pulang, Nek Ayot belum datang. Sementara Sumi sudah berada dalam kondisi pecah ketuban. Sumi yang sendirian pun tanpa perbekalan apa-apa melahirkan dan tak ditemani siapapun. Persalinan berjalan lancar, namun Sumi terkejut. Yang keluar adalah bayi bungkus. Bayinya keluar masih dengan balutan plasenta dan air seperti di dalam kantong. Sumi yang berpendidikan kurang mengira bayi yang dilahirkannya merupakan anak jin dan cacat. Saat Agus pulang dalam keadaan basah kuyup, Sumi sambil menangis memperlihatkan kondisi bayinya kepada sang suami. Agus pun terkejut. Ia, lelaki yang sama kurang pendidikannya juga, mengira hal yang sama dengan Sumi. Bagi mereka hal tersebut merupakan aib yang tidak boleh diketahui oleh penduduk dusun. Setelah berpikir beberapa saat, mereka berdua sepakat untuk menguburkan bayi bungkus tersebut hidup-hidup di bawah kediamannya, hanya dengan berbalut kain panjang saja. Hari ketiga pasca melahirkan bayi bungkus, Sumi dan Agus memutuskan untuk mengunjungi rumah Nek Ayot. Rencananya ingin urut perut karena ada ari-ari jabang bayi yang tertinggal di sana. Sampailah di rumah Nek Ayot. "Masuk Sum, Gus," ucap Nek Ayot tanpa memperhatikan perut Sumi yang sudah mengempis. "Nek, aku mau urut perut," ucap Sumi. Nek Ayot yang tadinya hendak menyiapkan peralatan untuk melahirkan, mendadak melihat ke arah Sumi. "Dah melahirkankah kau?" tanya Nek Ayot dengan wajah tegang. "Nek, kami mau cerita. Sebenarnya 3 hari lalu Sumi dah melahirkan sendiri. Tapi yang keluar anak jin, kayak di dalam bungkusan, jadi kukubur di bawah rumah," ujar Agus menjelaskan dengan takut kepada nenek. "Memang bodoh kalian berdua itu ada bayinya di dalam situ," ujar Nek Ayot marah. "Ayo kita ke rumah kau, kita gali. Lihat nanti anak kau sendiri terkubur di situ." "Saja bodoh ndak ada otak," lanjutnya. Sumi dan Agus yang terkejut juga cemas terlihat sangat takut dengan amarah Nek Ayot. Mereka bertiga akhirnya memutuskan langsung menuju tempat di mana bayi mereka terkubur. Saat setelah digali, terlihat bayi bungkus yang sudah mulai mengering. Oleh Nek Ayot jenazah bayi tersebut diangkat kemudian dirobek selaputnya. "Lihatlah tuh, anak kalian. Ngapa nggak berakal benar jadi manusia?" ucap Nek Ayot terdengar pilu. Sepasang suami istri itu terlihat berkaca-kaca menyesali perbuatannya. Anak yang didamba mati di tangan mereka dan karena kepolosan mereka sendiri. Jenazah sang bayi akhirnya dikebumikan dengan benar oleh Nek Ayot dan keduanya. Namun, entah kenapa semenjak penguburan ulang itu, bayi Sumi dan Agus kerap terdengar menangis tengah malam, mengganggu ibu bapaknya. Hampir setiap hari minta disusui. Agus dan Sumi yang merasa lelah diganggu, akhirnya menjadi gila. Namun ada yang bilang juga kalau mereka berdua bunuh diri. Itulah sebabnya mengapa setiap kali musim hujan panas, penduduk dusun selalu melakukan upacara adat dan selamatan. Bagaimana kabar perusahaan tersebut? Tahun 1996, usai melakukan pembibitan baru, perusahaan tersebut menghentikan pembukaan lahan dan ditutup secara permanen. Sekarang, bekas camp dan log pond kembali menjadi rimba. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar.
Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.